oleh ibu deh. Romo tidak dapat berbuat apa-apa lagi kalau kau belum menemukan selendangmu yang hilang itu. Maka dari itu, Wulan, kau bersabarlah. Aku tanya, dari mana kamu dapatkan uang untuk semua ini? Ayo jawab! Atau jangan-jangan kau menjual tubuhmu? Iya. Ayah! Mulai sekarang, enyah dari rumahku ini. Dan bawa bocah ini sekalian. Karena aku gak yakin kalau dia benar-benar darah dagingku sendiri. Mengapa selendangku ada di guci beras kita, Kanda? Dinda, jangan tinggalkan kami. Tidak kapok juga kau, ha? Rasakan ini, Durjana terkutuk. Baru kali ini aku melihat burung sebesar dan seindah itu. Burung apa itu? Kabur lagi? Rupanya kau sangat cerdik dan gesit juga ya. Siapa kamu? Kenapa kau mengacaukan buruanku? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Mengapa kamu begitu bernafsu untuk membunuh makhluk yang tidak berdosa itu, anak muda? Itu urusanku, Pak Tua. Sekarang sudah menjadi urusanku. Aku harus membela makhluk yang tidak berdosa dan tidak berdaya. Rupanya kau sengaja mencari masalah denganku, Pak Tua. Nanti aku benar-benar marah padamu. Mau marah juga silakan. Siapa takut? Baik. Asal kamu jangan menyesal. Struktur tulang-tulangnya membuat aku yakin bahwa dia akan mampu menerima ilmu yang akan aku ajarkan. Sungguh aku tidak sia-sia telah menguntit dan mengawasi anak muda ini selama berhari-hari.
Bagaimana Pak Tua? Kamu masih punya nyali untuk bertarung denganku? Tentu saja. Tapi sekarang aku ingin menjajal kehebatanmu menangkap seekor burung. Apa itu? Hebat. Kau memang luar biasa, Jakataru. Siapa kamu? Orang-orang biasa menyebutku Kilawu. Kiranya pendekar yang tersohor itu. Maafkan atas kelancanganku tadi. Tidak apa. Anak muda memang pada umumnya menyebalkan. Ki, bolehkah aku menjadi muridmu? Mungkin. Dan kalau kau tidak terlalu bodoh dan konyol, bahkan kau bisa menjadi murid utamaku. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Saatnya untuk berlatih tenaga dalam tingkat tinggi. Duduk dan bersemedilah di sana sampai fajar menjelang. Baik, Bu. Jakataru, kemarilah. Sekarang ambil sejumput tanah yang ada di dekat kakimu itu. Pejamkan mata dan konsentrasi. Ciptakan tanah yang ada di genggamanmu itu sesuai dengan apa yang ada di dalam alam pikiranmu. Lemparkan tanah di genggamanmu itu ke udara. Burung itu? Ya, burung itu adalah burung yang sempat kau buru dengan sumpitmu. Jadi, tempo hari sengaja aku menciptakan burung itu dengan kekuatan konsentrasi dan tenaga dalam. Sebagaimana kau melakukannya barusan. Aku ingin mengukur kemampuan dan bakat yang kau miliki. Sebelum akhirnya kau kuangkat menjadi muridku. terima kasih, Guru. Ingat, Jakataru, gunakan ilmu yang kuberikan padamu itu hanya pada saat kau terdesak. Dan jangan sekali-kali kau gunakan untuk menyebar angkara murka di muka bumi ini. Akan selalu kuingat nasihatmu. Buka pintu! Hei! Buka pintu! Cepat! Hei! Hei! Buka pintu! Cepat!
tahu maksud kedatanganku ke sini kan? Iya, Juragan. Tapi... Apa? Nunggak lagi? Warjo, ya bos. Susno, ya bos. Singkirkan barang rongsokan ini dari rumahku. Cepat. Baik, bos. Tunggu. Apa yang akan kalian lakukan? Hah? Jakataro. Sejak kecil kamu ini memang sudah menyebalkan. Dan sekarang sudah dewasa kamu masih menyebalkan. Dengar. Kalian sudah terlalu sering menunggak membayar uang sewa. Untuk itu sekarang juga kalian harus angkat kaki di rumah ini. Paham? Tapi apa tidak ada tempo lagi, Juragan? Nggak ada. Aku sudah muak lihat kalian. Sebagai etikat baik kami, ambillah cincin ini, Juragan, sebagai jaminan bahwa kami akan membayar uang sewa dalam seminggu ini. Jangan, Ibu. Cincin ini satu-satunya pemberian ayah yang masih tersisa. Cincin ini sebenarnya tidak sebanding dengan tunggakan kalian. Tapi daripada tidak sama sekali, ya lumayanlah. Terima kasih. Cincin ini harganya tidak terlalu mahal. Tapi saat aku melihatnya pertama kali, tiba-tiba aku sangat ingin memilikinya. Dan Juragan selalu mendapatkan apa yang Juragan inginkan. Ya iyalah, bukan itu aja. Harta wanita tahta. Ayo. Ayo masuk. Ibu, aku janji akan mengembalikan cincin Ibu lagi. Sekarang Ibu istirahat ya. Hutangmu yang kemarin saja belum kau lunasi, Jakataro. Untuk sekali ini saja, Juragan. Saya lagi susah. Hidup ini memang susah, Jakataro. Tapi saya tidak akan pinjamkan uang sepeser pun sebelum kau melunasi hutang-hutangmu yang menumpuk itu. Paham? Tolonglah, Juragan. Saya sangat membutuhkannya. Saya bilang tidak, tetap tidak. Dan mulai besok, kau sudah tidak lagi bekerja mengembalakan kambing-kambingku. Tapi apa salah saya, Juragan? Kau tidak salah. Tapi nasibmu saja yang salah. Menjadi orang miskin. Ada suara yang minta pertolongan. Memalukan. Mengeroyok musuh yang sudah tidak berdaya. Kamu tidak tahu siapa kami. Tentu saja aku tahu. Kalian adalah makhluk yang paling pengecut di muka bumi ini.
berusaha mengobatimu. Percuma anak manusia. Tubuhku sudah semakin lemah. Tapi aku tidak ingin mati sia-sia. Kemarikan serulingmu. Aku akan memberikan kekuatanku padamu sebagai rasa terima kasihku. Terima kasih teman. Sahabatku, kembalilah ke tempat asalmu. Seandainya ada bidadari yang turun dari kahyangan dan bisa mengobati segala kegundahanku saat ini. Allahu Akbar. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Baru kali ini aku melihat pelangi yang begitu indah. Tujuh bidadari cantik. Apa aku masih bermimpi? Ini sungguh nyata. Ini sungguh nyata. Sekarang ayo kita mulai bersenang-senang. Ayo, ayo. Kecantikan mereka benar-benar sempurna. Mungkin nggak ya? Salah satu dari mereka mau menikah denganku? Mustahil. Aku kan hanya manusia. Sedangkan mereka... Bagaimana ya caranya aku bisa memiliki salah satu dari mereka? Bukankah mereka tadi turun ke bumi memakai selendang? Aku yakin mereka naik ke tempat asalnya pasti memakai selendang itu juga. Juga sama cantiknya.
taruh di sini bersama dengan selendang-selendang kalian. Di mana? Masa ia hilang begitu saja? Di mana ya? Coba cari di sana, coba. Iya. Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Kok nggak ada ya? Ayunda, iya. Ayo kita ke sana. Ayo. Saudara-saudara, lihatlah ke langit. Nawangwulan, maafkan kami. Kami harus segera kembali ke Istana Langit. Matahari sudah mulai terbenam. Kami tidak ingin melanggar aturannya Romo. Ayunda, aku mohon jangan tinggalkan aku sampai aku mendapat selendangku kembali. Ayunda, aku mohon, jangan pergi. Maafkan kami terpaksa meninggalkan kamu di sini. Kami tidak ingin Romo murka. Bila selendangmu telah ditemukan, kamu cepatlah pulang. Tidak, Ayunda, aku mohon jangan tinggalkan aku. Ayo cepat. Iya. Ayunda, aku mohon jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, Adinda. Tidak. Apa yang harus aku lakukan di sini? Apa itu? Berhenti! Akulah lawanmu, makhluk jelek. Siapa kamu? Jangan banyak tanya. Menyingkirlah. Selamatkan dirimu. Baik. Ini tugas pertamamu, sobat. Aku akan kembali. Terima kasih, sobat. Pemuda itu bukan manusia biasa. Nona. Sekarang kamu sudah aman, Nona. Terima kasih. Namaku Jakataru.
Namaku Nawangwulan. Begitulah Romo. Kami berharap agar Romo segera membantu Dinda Nawangwulan untuk segera kembali ke Istana Langit ini. Romo mengerti. Tetapi walau bagaimanapun Romo tidak bisa berbuat apa-apa. Nawangwulan hanya bisa kembali ke Istana Langit bila dia menemukan selendangnya yang hilang. Kayaknya tempat ini jarang digunakan oleh ibu deh. Maaf, aku menelantarkanmu terlalu lama. Tidak apa. Bukankah kau tinggal bersama ibumu? Di mana dia? Dia sedang terbaring lemah di kamarnya. Sudah berapa hari ini, ibuku terserang penyakit aneh yang sulit disembuhkan. Boleh aku menemuinya? Boleh? Bagaimana keadaan sekarang? Ibu merasa kondisi ibu makin tidak membaik. Bagaimana? Kamu mendapat pinjaman dari majikanmu? Aku sudah mencobanya. Maaf, Bu. Aku... Tidak apa-apa, nak. Mungkin bukan rezeki kita. Tapi siapa gadis yang kau bawa ini? Perkenalkan, saya Nawangwulan, Bu. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu. Aku bertemu Bulan di telaga, Bu. Dan sekarang dia membutuhkan tempat tinggal karena dia sebatang kara. Kasihan sekali kamu, nak. Tinggallah di sini selama kamu mau. Sekaligus kamu mendampingi Jaka karena tidak ada yang mengurusnya. Bagaimana? Tapi sudahlah, tidak usah dipikirkan. Romo sudah mengetahui segala kesulitanmu saat ini. Dan Romo mengirimkan beberapa bantuan untuk menolongmu selama kau tinggal di bumi. Iya, tapi mengapa Romo tidak membantuku untuk kembali ke Istana Langit, Ayunda? Romo tidak dapat berbuat apa-apa lagi bila kau belum menemukan selendangmu yang hilang itu. Maka dari itu, Wulan, kau bersabarlah. Gunakanlah ramuan ajaib ini untuk menyembuhkan Nyi Ageng Tarup yang baik hati itu. Terima kasih, Ayunda. Iya.
Di dalam karung inilah persediaanmu tidak akan habis, Dinda, sampai 7 turunan. Terima kasih, Ayunda. Ya. Dan ini, kau dapat menggunakannya jika dalam keadaan terdesak. Daun ini dapat berubah wujud sesuai keinginanmu. Selama kau ada di muka bumi, kau bisa melakukan sihir apa saja, asal apa yang kau inginkan untuk tujuan baik dan tidak diketahui siapapun. Terima kasih, Ayunda. Iya. Bila kau melanggarnya, maka kekuatan gaibmu akan hilang untuk selama-lamanya. Aku mengerti, Ayunda. Terima kasih. Sekarang kami harus segera kembali ke Istana Langit sebelum matahari terbit. Jadi, jagalah dirimu baik-baik, Dinda. Ini ramuan keluarga saya secara turun-temurun, Ibu. Minumlah, Ibu. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit yang Ibu derita sekarang, ya? Luar biasa, Nak. Tubuh Ibu seketika sehat dan bugar. Lebih sehat dari sebelumnya. Ibu juga terlihat cantik dan lebih muda, Bu. Menakjubkan sekali. Ramuan apa itu yang kamu buat? Aku hanya mencari bahan-bahannya di sekitar hutan di sini. Dan aku turut gembira Ibu sudah kembali sehat seperti sedia kala. Nawang Wulan. Terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu bisa membuatkan makanan untuk menyambut kedatanganmu di rumah ini, Nawang Wulan. Bantu Ibu masuk di dapur. Ibu, tidak perlu, Ibu. Ibu menunggu saja, biar aku yang mengerjakan semuanya, ya. Terima kasih, Nawang Wulan. Kamu baik sekali. Sana. Jangan-jangan aku sudah menemukan menantu yang aku idam-idamkan selama ini. Ada apa, Jaka? Sikapmu membuatku curiga. Enggak, aku cuma pengen ngeliat kamu masak aja. Ini bukan hiburan, Jaka. Ini tugas. Oh ya, aku punya persediaan beras untuk kita. Dan ini tempat yang cocok untuk persediaan beras kita. Sebentar. Ini kan cuma tempayan tua aja. Tidak apa-apa, Jaka. Itu tidak menjadi masalah. Ini cuma untuk tempat beras. Ketahuilah, Jaka, beras yang aku masukkan ke dalam tempayan ini bukan beras sembarangan. Jangan tanya mengapa dan bagaimana. Kamu harus percaya padaku dan berjanji agar tidak sedikit pun membuka atau menyentuh penutup tempayan ini dengan alasan apapun juga. Tapi kenapa? Berjanjilah padaku, Jaka. Hanya itu permintaanmu. Mudah bukan? Nah, sekarang tolong tinggalkan aku sendirian. Boleh saya membantumu? Sekarang aku ingin berkonsentrasi agar hasil masakanku nanti berkenan di hati ibumu. Jadi jangan kembali sebelum aku memanggil. Ya, Jaka? Iya. Tunggu apa lagi?
memasak seperti koki profesional di restoran mewah? Dan bagaimana kamu mendapatkan bahan-bahan yang serba mewah ini? Bukankah pada saat aku tinggalkan cuma ada beberapa butir telur dan beras saja? Aku masih punya sisa tabungan. Tabungan? Belanja? Sudah Jaka. Maulan ini sudah repot-repot membuatkan kita masakan istimewa. Kamu masih saja menginterogasi dia dengan pertanyaan yang tidak perlu. Benar. Ayolah, mari kita cicipi masakan ini satu persatu. Mari, Bu. Setelah akad nikah kalian tadi pagi, sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Dan sekarang aku akan pergi ke pondok pesantren dalam waktu yang belum dipastikan. Pondok pesantren? Ya, di usiaku yang sudah lanjut ini, aku ingin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bu, tolong jangan tinggalkan kami, Bu. Iya, Bu. Jangan bersedih, kita tidak akan pernah jauh. Akan selalu dekat dan tak terpisahkan. Percayalah. Jadi kau belum punya uang untuk membayar sewa rumahmu ini? Juragan, tolong beri waktu seminggu lagi ya. Tidak, aku sudah bosan menagih. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, segera angkat kaki dari rumah ini. Juragan, tolonglah. Kami harus pergi kemana? Sedangkan istriku sedang hamil besar. Aku tidak mau tahu. Istriku sedang tidak hamil. Pokoknya, kau harus bayar sekarang juga. Seret seluruh barang berharga dari rumah ini. Baik, Juragan. Kalau perlu dengan penghuninya sekalian. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Tunggu. Tunggu. Aku rasa uang ini bukan hanya cukup untuk membayar uang tunggakan, tapi juga untuk membayar uang sewa untuk 5 tahun mendatang. Bagaimana? Pulang? Iya, aku setuju. Kalian bisa tinggal di sini selama jangan, 3 tahun saja sudah cukup. Permisi. Wulan, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku punya sedikit tabungan, Kanda. Iya. Tabungan? Wulan, apakah sudah waktunya? Tolong segera panggilkan bidan. Aduh, sakit. Sakit. Selamat ya, Pak. Bayi Anda perempuan, sangat cantik tanpa cacat. Terima kasih, Bu Bidan. Iya. Ini? Oh, anakku. Cantik sekali. Wulan, lihat anak kita. Cantik sekali kan? Anakku.
cocok untuk putri kita ya. Kalau kamu setuju, aku mau kasih nama Nawang Asih. Nama yang sungguh indah. Nawang Asih. Nawang Asih. Nawang Asih. Nawang Asih. Kamu lihat Nawang Asih, sayang? Aku di sini, Bu. Nawang Asih. Anakku, ibu pikir kamu kemana, sayang? Aku tadi habis nyobain baju yang Ibu beli. Nih, lihat. Cantik bukan? Dengar ya, sayang. Tanpa memakai baju bagus pun, kamu sudah terlihat cantik. Ya, Kalau ibunya cantik, anaknya juga cantik dong. kamu bisa aja, anak ibu. Nah, ini dirapikan dulu ya. Iya, Bu. Dari mana kamu dapatkan uang untuk membeli baju bagus untuk anak kita? Aku pun sudah memberikan baju yang bagus untukmu. Sebentar ya. Sayang, ini dia. Kamu suka kan? Aku tanya, dari mana kamu dapatkan uang untuk semua ini? Ayo jawab! Dari mana? Atau jangan-jangan kamu jual tubuhmu? Iya. Ingat ya, saya tidak pernah melakukan perbuatan senista itu. Kalau begitu dari mana semua uang ini? Ayah, Mulai sekarang, punya dari rumahku ini. Dan bawa bocah ini sekalian. Karena aku tidak yakin kalau dia benar-benar darah dagingku sendiri. baik kalau kamu menginginkan aku pergi. Ayo Nawang Asih. Keluar! sudah tidak tahan lagi hidup menderita. Kenapa sampai hati aku menuduh Nawang Wulan seperti itu? Aku harus mencari mereka dan membawa mereka kembali ke rumah ini. Nawang Wulan! Nawang Asih! Di mana kalian? Oh ya, kenapa tidak? Sahabatku,
kasih. Kita mau pergi kemana, Bu? Entahlah sayang. Yang pasti kita harus pergi sejauh mungkin. Tapi aku takut, Bu. Iya, kamu tenang ya. Ibu akan selalu menjagamu. Siapa kamu? Jadi kalian akan membunuh putriku? Ya, karena aku merasa sakit hati dan dendam pada Jaka Tarub. Karena dalam tubuh anak kecil itu tercium darah musuh besar kami. Jangan, aku mohon. Jangan bunuh anakku. Tidak. Ibu. Maafkan ayah, Nona. Maafkan. Ayah bersumpah tidak akan menyakitimu lagi. Lebih-lebih hati ibumu. Nah, Asih, kamu masih ingat pesan ibu kan? Selama ibu sedang mempersiapkan makan siang, kamu tidak boleh sekalipun masuk ke dalam dapur. Ya? Apapun alasannya, ibu tidak mau tahu. Kamu paham? Iya, Bu. Ya udah. Aneh. Kenapa tiap kali ibu mau masak, aku nggak boleh ke dapur ya? Padahal kan aku pengen bantuin ibu. Aku jadi penasaran. Lakukan di dalam sana ya. Ibu. Asih, apa yang kamu lakukan di sini? Sini kamu. Lihat, semua jadi berantakan. Ini akibat ulahmu. Kita akan mati kelaparan. Dan ibu tidak bisa menggunakan kekuatan gaib ibu untuk membantu keluarga kita. Kita akan melarat. Maafin Asih, Bu. Asih janji dalam mengulanginya lagi. Apa yang telah kulakukan? Asih, maafkan ibu, nak. Apa yang kau lakukan pada anak kita, Wulan? Dan apa yang terjadi
terjadi di sini? Apapun yang dilakukan anak kita, ini masih kecil. Tidak sepantasnya kamu berlaku kasar padanya. Ayo katakan, apa yang terjadi di sini? Apa kamu tulis? Ini akibatnya jika putri kita melanggar semua peraturan yang telah aku berlakukan selama ini. Sampai detik ini, tidak seorang pun yang kuizinkan untuk masuk ke dapur selama aku tengah mempersiapkan makanan. Dengar ulang. Aku sudah muak mendengarnya. Tidak ada yang salah dengan Asi, tapi kamu. Selendangku? Rupanya Nawangwulan sudah kembali menemukan selendangnya yang telah lama hilang. Mengapa selendangku ada di guci beras kita, Kanda? Bawalah Nawangwulan kembali, dan dia harus meninggalkan segala yang telah diraih selama di bumi, karena sudah menjadi takdirnya sebagai penghuni bidadari Istana Langit ini. Untuk itu, pergilah kalian semuanya. Baik, Romo. Rupanya kamu yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangku selama ini, Kanda. Maafkan aku, Wulan. Wulan. Jangan berpura-pura menjadi seorang pahlawan agar aku jatuh cinta padamu saat itu. Wulan. Benar bukan? Tahukah kamu akibat perbuatanmu yang tanpa pemikiran itu? Aku harus menjalankan kehidupan di bumi, menikah dan mempunyai seorang anak. Dan sekarang, mau tidak mau aku harus kembali ke Istana Langit. Wulan. Kamu telah berhasil menghancurkan kehidupanku dengan sempurna, Kanda. Terima kasih. Wulan. Wulan. Ibu! Rama! Rama, aku mohon tolong aku. Aku tidak mampu untuk meninggalkan anak dan suamiku. Rama, aku mohon tolong aku. Aku tahu kalian pasti akan menjemputku. Ini sudah saatnya kamu kembali ke Istana Langit, Nawangwulan. Tapi bagaimana dengan Ibu? Ibu jangan pergi, Ibu. Ibu mau kemana? Maafkan Ibu, nak. Jangan tinggalkan kami. Jangan menyentuhku, Kanda. Mulai saat ini kita terpantang untuk bersentuhan karena dunia kita berbeda. Dinda. Hanya Nawang Asi yang bisa menyentuhku karena titisan darahku mengalir di tubuhnya. Bila kamu menyentuhku, maka saat itu juga aku akan sirna. Dan sekarang kamu paham mengapa aku bisa melakukan hal yang mustahil sepanjang kita bersama. Karena aku bidadari yang bisa melakukan apa saja.
sudah terlambat, Kanda. Sekarang aku harus pergi, meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Ibu, Ibu, apa yang Ibu lakukan? Jangan, Bu. Nawang. Maafkan Ibu, Nak. Tidak, jangan tinggalkan Asih, Bu. Dinda, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan Asih, Bu. Kembalilah, Dinda. Kembalilah. Nawang Asih. Syukurlah, akhirnya kau bisa pulang, anakku. Aku pun sangat merindukanmu, Romo. Maafkan atas semua kelalaianku. Sudahlah, Nawangwulan. Tidak perlu kamu sesali. Yang penting buat Romo, kamu sudah kembali. Terima kasih, Romo. Aku sangat merindukanmu. Asih. Asih. Ini udah tengah malam. Sebentar lagi hujan. Sebaiknya kita masuk ke dalam. Nanti kamu sakit. Tidak, aku tidak mau masuk rumah sebelum menemukan Ibu. Asih. Sadarlah, Nak. Ibumu tidak akan pernah kembali lagi. Ayah jahat, ayah jahat. Anakku, suamiku, apa yang terjadi dengan kalian sepeninggalanku sampai kini? Sudahlah, Nawangwulan. Aku nggak mau makan, Anek. Ayolah cucuku, kalau kamu gak mau makan, nanti gak cepet sembuh, ya? Ayolah sih. Nenek sengaja datang kemari jauh-jauh hanya untuk kamu. Makanya kau makan dong 1 atau 2 suap aja. Aku nggak mau makan. Aku maunya ketemu sama Ibu. Apa yang kau lakukan dengan Asih, Jaka? Jaka! Apa kamu sampai hati melihat anak kita yang tengah sakit keras merindukan kamu, Nawangwulan? Kemana aku harus mencari kamu? Kemana? Aku harus menemukanmu. Bila tidak, anak kita mati. Nawangwulan, kembalilah. Bisakah kau mendengarkan aku? Nawangwulan, kembalilah.
sangat merindukanmu. Apa kamu tega membiarkan aku dan Asih menderita seperti ini? Lihatlah anak kita, lihatlah. Bulan, kembalilah. Lihatlah anak kita, lihatlah. Tidak, sesuatu yang buruk pasti sedang menimpa putriku. Tolonglah Romo, izinkan saya untuk bertemu dengan putri saya sekali ini saja, saya mohon. Baiklah, baiklah putri. Kali ini Romo mengizinkanmu pergi. Tapi ingat, berpantanglah sebelum kamu bersentuhan dengan suamimu. Jika kamu melanggar, kamu sendiri tahu akibatnya, bukan? Baik Romo, saya akan selalu ingat. Terima kasih Romo. Pergilah putriku, dan segeralah kembali ke Istana Langit sebelum matahari terbenam. Terima kasih Romo. Ayo, pergilah. Tina, Ibu, akhirnya kau datang juga, kekasihku. maafkan aku Kanda. Kedatanganku kemari hanya untuk menghibur putri kita. Bangun Asih. Ibu, Asih kangen banget sama ibu. Ibu janji ya, jangan ninggalin Asih lagi. Maafkan ibu sayang. Hanya ini yang bisa ibu perbuat untukmu. Kamulah yang harus berjanji untuk tidak membuat ibu dan ayahmu khawatir lagi. Iya, Bu. Sekarang ayo, mari kita nikmati kebersamaan kita yang hanya sementara. Ayo sayang. Lihat, Bu, bagus ya? Iya sayang, bagus. Kamu senang sayang? Waktunya untuk berpisah sudah tiba anakku. Sekarang ibu harus kembali ke Istana Langit. Tidak, ibu tidak boleh pergi. Jangan membuat ibu bertambah sedih sayang. Walau bagaimanapun ibu harus tetap kembali, harus tetap pergi. Bawalah aku bersamamu, Ibu. Asih, Asih, jangan meminta yang bukan-bukan pada ibu. Percayalah, ibu akan selalu ada di dalam hatimu. Walau bagaimanapun, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu walau sesaat, sayang. Ya, Bu, Asih akan percaya. Sini sayang. Asih. Sekarang ibu akan antarkan Asih pada ayahmu, ya? Iya, Bu. Kita sampai sayang. Jangan diteruskan Kanda. Kita terpantang untuk bersentuhan. Walaupun aku sangat rindu padamu. Tapi Sudahlah, aku harus segera pergi. Jagalah putri kita baik-baik. Dan kamu Nawang Asih, janganlah bersedih sayang. Ibu akan selalu berada dalam hatimu. Kamu mengerti bukan? Aku tahu, Bu. Dan kamu Kanda, kamu akan selalu berada dalam hatiku.
Tuan Maudara mau menerima lamaran Paduka Bintara untuk yang kedua kalinya ini, Kakang. Kau ragu? Bila Tuan Maudara masih menolak juga, itu sama saja bunuh diri. Untuk apa kalian datang ke istanaku lagi, para Tuan Patih yang terhormat? Kali ini, kami membawa harta karun Paduka Bintara untuk dipersembahkan kepada ketujuh putri Tuan sebagai hadiah lamaran. Rupanya kalian tidak mengerti juga. Majikan kalian itu telah lancang. Dia mau meminang ketujuh putriku sekaligus. Itu sama saja pelecehan terhadap kami. Itu bukan pelecehan Tuan Maudara, tapi kehormatan, sekaligus untuk mengangkat derajat Tuan sebagai penguasa wilayah ini. Dengar. Kalian ini semakin kurang ajar. Sekarang juga, tinggalkan tempat ini dan bilang pada Raden Bintara, aku akan putuskan hubungan dalam bentuk apapun. Keterlaluan, kau akan tahu akibatnya, Maudara. Pergi! Baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya, putriku. Dan Romo tidak sudi menerima pelecehan seperti ini. Romo lebih baik mati melawan si Raja Angkara Murka itu. Malam ini juga akan aku nyatakan kita akan perang dengan si Maudara terkutuk itu. Kalian persiapkan seluruh pasukan tempur kita. Kita bikin si Maudara sebuah mimpi yang paling buruk. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Baik. Ini pasukan Bintara Raja Durjana. Romo, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera bertindak sebelum korban akan berjatuhan lebih banyak lagi. Tidak, lihat itu. Selamat malam, Tuan Maudara yang terhormat. Apakah kedatangan kami ke istana ini cukup untuk membuat kamu bertekuk lutut kepadaku? Sekarang juga, bawa prajuritmu itu kembali. Atau Atau apa, ha? Atau kamu bersedia kumusnahkan di hadapan putri-putrimu yang ayu ini, ha? Bintara, dengar. Istanaku ini adalah penghuni cinta damai. Tapi kalau kamu memaksa, terpaksa, aku cabut kembali ucapanku. Ayo Dinda, kita pertahankan istana kita sampai titik mana kita bisa. Ayo.
Keputusanmu sangat tepat, Nawang Wulan yang cantik jelita calon istriku. Kamu dan saudara-saudaramu tidak usah repot-repot lagi pergi dari sini. Karena saat ini juga istana ini dan seluruh penghuninya menjadi milikku. Kutuk Bintara. Lepaskan! Lepaskan aku! Para pengantin kita, Nawang Wulan yang cantik. Lepaskan! Lepaskan aku! Singkirkan Purbaka itu sekarang juga. Dan musnahkan juga ilmu kesaktiannya. Kalau perlu, buang dia ke bumi. Cepat! Baik, Paduka. Jangan! Hei, jangan coba-coba kalau mengusir romo kami! Hei, jangan menghadang lagi para gadis ayu. Diam kamu, jangan banyak bicara. Awas kau bicara. Romo, temui Jakatarum! Setiap hari aku datang ke telaga ini dan selalu berharap agar bisa bertemu denganmu lagi, Nawang Wulan. Di mana kamu sekarang? Di mana? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mulai saat ini, aku tidak akan datang ke telaga ini lagi. Dan aku berjanji akan melupakanmu selamanya. Selamat tinggal, Nawang Wulan. Selamat tinggal. Siapa patua ini? Dari mana datangnya? Kenapa pakaiannya aneh sekali? Seperti zaman kerajaan dulu saja. Bapak tidak apa-apa? Tidak. Di mana aku? Dan siapa kamu? Namaku Jakatarum. Apa? Jakatarum? Iya. Begitulah, Jaka. Ternyata takdir mempertemukan kita. Dan aku berharap kamu dapat menyelamatkan Nawang Wulan dan putriku yang lainnya. Aku bersumpah, Romo, tidak akan si Durjana itu menyakiti istriku. Siapa dia, Ayah? Dia adalah ayah dari ibumu. Jadinya dia adalah kakekmu. Kakek? Kamu pasti cucuku yang bernama Nawangasih, bukan? Kemarilah cucuku, kakek sangat rindu padamu. Ayo, kemarilah. Kakek, kenapa baru menemui Asih sekarang? Lalu, di mana Ibu Asih? Rahasia kami ada di telaga itu, Jakatarum. Dan
dan kamu minumlah seteguk air yang ada di telaga itu. Kamu pasti akan mendapat kekuatan seperti kami untuk bisa memasuki istana langit. Hal ini bisa dilakukan oleh seorang manusia yang hatinya tulus dan bijak. Juga kamu, Hal? Rasakan ini, Durjana terkutuk. Ketulusan cinta suami dan anakku, aku izinkan untuk kamu tinggal bersama keluarga yang sesungguhnya. Nawangwulan, nampaknya kamu lebih bahagia dengan keputusan yang aku ambil ini ya? Tidak perlu bertanya seperti itu lagi, Romo. Bukankah semuanya sudah jelas? Sudahlah, Romo. Gak usah basa-basi. Nanti Nawangwulan dan Jakataru malah bosan mendengarnya. Karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kamu, menantu, serta cucuku yang manis. Kalian masih bisa berkunjung ke Istana Langit. Itu pun kalau kalian mau. Terima kasih, Romo. Nawangasi, sekarang kakek pergi dulu. Dan jangan lupa, laporkan kalau ibu dan ayahmu bertengkar lagi. Siap, Kek.